Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Yulia dengan NIM 21016159, Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Untuk mata kuliah Bahasa Indonesia ini dibimbing oleh Ibu DL Siti Ainim Liusti, SPD M.Hom. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kalimat efektif yang terdiri dari hakikat kalimat efektif, ciri-ciri atau persyaratan dari kalimat efektif, beserta contohnya. Yang pertama yaitu hakikat kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pemakaiannya secara tepat, jelas, dan mudah dipahami oleh pembacanya. Selain itu, kalimat efektif juga dapat diartikan sebagai suatu kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki oleh setiap kalimat, subjek dan predikat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta memilih kata atau diksi yang tepat dalam suatu kalimat. Selanjutnya, ciri-ciri atau persyaratan kalimat efektif. 1. Kesepadanan struktur. Kesepadanan mengacu kepada keseimbangan antara pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Kesepadanan dalam kalimat efektif dapat dinilai dari ciri-ciri sebagai berikut. A. Memiliki subjek dan predikat yang jelas. B. Tidak memiliki subjek ganda di dalam kalimat tunggal. Contohnya, pada kalimat bagi semua siswa kelas 2 harus mengikuti kegiatan studi tour. Kalimat tersebut belum menjadi kalimat yang efektif. Untuk menjadi kalimat yang sesuai dengan kesepadanan, seharusnya kata bagi dihilangkan. Kemudian kalimat tersebut menjadi semua siswa kelas 2 harus mengikuti kegiatan studi tour. 2. Kehematan kata. Kehematan kata dalam kalimat efektif adalah menghindari penggunaan kata, frase, atau bentuk lain yang tidak perlu dalam suatu kalimat. Penghematan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Hindari penggunaan subjek yang tidak perlu. B. Hindari penggunaan superordinat pada hiponimi kata. C. Hindari kesinoniman dalam suatu kalimat. D. Hindari perjamakan kata-kata yang sudah berbentuk jamak. Contohnya, saya hanya memiliki 2 buah buku saja. Untuk menjadikan kalimat tersebut tidak memboroskan kata, maka kata saja dihilangkan sehingga menjadi saya hanya memiliki 2 buah buku. 3. Kesejajaran bentuk. Kesejajaran bentuk atau keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam suatu kalimat yang dibuat. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan ungkapan nominal, bentuk kedua dan seterusnya juga menggunakan bentuk nominal. Namun, jika kata pertama berbentuk verbal, maka kata selanjutnya juga berbentuk verbal, begitupun seterusnya. Contohnya, langkah-langkah dalam menulis kalimat adalah memahami, mengetahui, dan mengaplikasikan definisi kalimat. Seharusnya pada kalimat tersebut, kata pengaplikasian diubah menjadi mengaplikasikan, agar semua kalimat tersebut mengarah kepada bentuk verbal. Yang keempat, kelogisan kalimat. Kelogisan adalah ide yang ada dalam kalimat harus dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Kelogisan kalimat ini dilihat dari segi makna kalimat yang disusun oleh seorang penulis. Contohnya, waktu dan tempat kami persilahkan. Kalimat tersebut tidak efektif karena seharusnya agar lebih logis dan jelas, kalimat tersebut diganti dengan Bapak Kepala Sekolah, kami persilahkan. 5. Kepaduan makna. Kepaduan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Ciri-ciri dari kalimat yang padu ini diantaranya yaitu A. Hindari penggunaan kalimat yang panjang atau bertele-tele. B. Kalimat yang padu menggunakan pola aspek, tambah agen, tambah verbal secara tertib dalam kalimat yang berpredikat persona. C. Kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata antara predikat, kata kerja, transiti, dan objek penderita. Contohnya,
Andi membicarakan tentang pengalaman liburannya. Kalimat tersebut belum dikatakan sesuai dengan kepaduan. Seharusnya Andi membicarakan pengalaman liburannya. Kata tentang pada kalimat tersebut dihilangkan agar menjadi lebih padu. 6. Kecermatan. Kecermatan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai kalimat yang tidak menimbulkan pengertian ganda dan tepat dalam pilihan katanya. Hal ini mengacu kepada pembentukan kalimat ambigu dalam tulisan yang dibuat, sehingga hal tersebut dapat membuat pembaca ragu untuk memahami suatu bacaan. Contohnya, guru baru pergi ke ruang guru. Kalimat tersebut dapat dikatakan sebagai kalimat yang tidak cermat. Oleh karena itu, untuk menjadi kalimat yang cermat, diubah menjadi guru yang baru pergi ke ruang guru. Dengan demikian, kalimat tersebut lebih cermat dan mudah dimengerti serta tidak memiliki pengertian yang ganda. Dan yang terakhir yaitu ketegasan. Ketegasan atau penekanan adalah memberikan penegasan kepada ide pokok dalam suatu kalimat sehingga ide pokoknya menonjol di dalam kalimat tersebut. Kalimat itu memberikan penekanan atau penegasan makna dengan menonjolkan kata-kata yang ingin ditekankan. Contohnya, sudah saya baca buku itu. Untuk menjadi efektif diubah menjadi buku itu sudah saya baca. Nah, sekian materi tentang kalimat efektif yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.